Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Suryani, kelas PAIJ PPG dalam jabatan tahun 2022 tahap 3 LPTK IAIN Ponorogo dengan nomor induk mahasiswa 209220017. Pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran pada siswa kelas 5 SDN Wonorejo 1, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun dengan materi pokok Mari Membaca Surat Al-Ma'un. Demikian, semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang berdoa dulu ya anak-anak ya. Mas Tama dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Disiapkan Mas Tama. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum mulai pelajaran, Bu Anis akan mengabsen dulu ya. Hari ini Riana masuk? Yazid? Tama? Riken? Kegiatan kedua mulai kita akan membaca surat pendek pilihan. Oke? Kita sekarang akan membaca surat pendek pilihan. Surat An-Nasr. Hafal anak-anak surat An-Nasr? Bareng ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Sekarang menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional yang akan kita nyanyikan apa? Adu Bandung ya? Bisa semuanya? Tolong Mbak Salsa dibantu teman-temannya ke depan dipimpin untuk menyanyikan lagu Adu Bandung. Mari teman-teman kita menyanyikan lagu Adu Bandung. Dalam hitungan 4 mulai. 1, 2, 3, 4. Terima kasih Mbak Salsa. Dan hari ini kita akan belajar tentang surat Al-Ma'un. Kita sudah mulai pelajaran semester berapa anak-anak? Semester 2. Semester kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Yang terakhir kemarin itu kita pelajari
pelajari? Tentang Asmaul Husna. Terus apa lagi itu? Kitab-kitab Allah. Nama-nama kitab Allah. Nama-nama kitab Allah masih ingat ada berapa? Ada 4. Ada apa saja? Kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan di sini kita akan belajar tentang surat Al-Maun. Surat Al-Maun itu terdapat di dalam juz berapa, anak-anak? Juz 30, yaitu di dalam Al-Quran atau kitab yang terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini Bu Anis akan menerangkan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Indikator dulu ya. Indikator pencapaian kompetensi hari ini yaitu menjelaskan tentang asbabun nuzul surat Al-Maun. Asbabun nuzul ada yang tahu apa? Ada yang tahu? Asbabun nuzul itu sebab-sebab diturunkannya surat Al-Maun. Yang kedua, kalian bisa menentukan hukum bacaan tajwid surat Al-Maun dengan baik dan benar. Yang ketiga, mendemonstrasikan bacaan surat Al-Maun sesuai dengan tajwid yang benar. Itu indikator pencapaian kompetensi hari ini. Tujuannya apa? Tujuan pembelajaran hari ini, kalian melalui kegiatan menyimak materi yang disampaikan Bu Guru nanti lewat PowerPoint atau yang ditayangkan di sini, kalian bisa menjelaskan tentang asbabun nuzul surat Al-Maun. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi kelompok, kalian bisa menentukan hukum bacaan tajwid yang ada di dalam surat Al-Maun. Yang ketiga, melalui kegiatan unjuk kerja, kalian bisa mendemonstrasikan bacaan surat Al-Maun. Ya, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke, untuk selanjutnya Bu Anis akan menerangkan PPT PowerPoint tentang surat Al-Maun. Kalian menyimaknya, kalau ada yang penting kalian catat, dibaca, disimak dulu. Yuk. Nah. Ini bacaan surat Al-Maunnya ya. Kita bersama-sama membaca bareng-bareng ya. Diikuti Bu Guru ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Ya. Ada berapa ayat surat Al-Maun di situ, Cak? 7 ayat. Kata Al-Maun itu diambil dari surat keberapa? Ayat keberapa coba? Kata Al-Maun diambil dari ayat 7. Benar. Al-Maun ada 7 ayat. Oke. Kita lihat berikutnya. Nuzul. Asbabun nuzul itu apa, Cak? Sebab-sebab diturunkannya surat Al-Maun. Dicatat bila ada yang berharga atau berguna. Nama surat Al-Maun itu diambil dari ayat berapa tadi? 7. Ayat berapa tadi? 7. Ayat 7. Surat Al-Maun itu merupakan urutan surat ke-107 di dalam Al-Quran dan tergolong di dalam surat Makkiyah.
Kenapa kok disebut dengan surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah. Di dalam surat Al-Maun ayat 1 sampai dengan 3 berkaitan dengan kisah Abu Sofyan yang didatangi oleh anak yatim untuk meminta daging unta. Ya, zaman dulu itu ada namanya Abu Sofyan, kemudian didatangi oleh anak yatim untuk meminta daging unta. Tetapi apa yang terjadi? Abu Sofyan bukannya memberi, tapi malah mengusir anak yatim itu. Kalian tahu anak yatim itu apa? Anak yatim itu apa? Ya, tidak mempunyai bapak, ayahnya meninggal. Kalau yatim piatu? Ayah dan ibunya sudah meninggal dunia. Ya. Terus kemudian malah mengusirnya, bukannya diberi, malah diusir. Terus kemudian ayat selanjutnya yaitu ayat 4 sampai dengan 7 berkaitan erat dengan sifat orang-orang yang munafik, yaitu yang suka pamer dengan ibadahnya, namun tidak sholat jika tidak ada orang yang melihat serta tidak mau meminjamkan sesuatu kepada orang lain. Ada yang tahu maksudnya ini? Misalnya saja ama sholatnya mau sekolahan tok mergo diperintah guru, mergo pengen didelok karo anu Sahrul namanya ya. Tetapi kalau jika di rumah dia nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang ingin ditunjukkan, maka dia tidak sholat. Nah itu namanya pamer atau riya. Sholatnya udah tenanan, bukan sesungguhnya, tetapi karena ingin dipuji oleh orang lain. Ya. Jadi apa asbabun nuzul surat Al-Maun? Asbabun nuzulnya itu sebab-sebab turunkannya surat Al-Maun tadi, yaitu berkaitan erat dengan kisah Abu Sofyan yang pada saat itu didatangi oleh anak yatim yang meminta daging unta. Kalau sama Abu Sofyan bagaimana? Diberi apa diusir? Ya, anak yatim itu bukannya diberi tetapi diusir. Kemudian ayat 1 sampai dengan 3 itu berkaitan dengan itu. Kemudian ayat 4 sampai dengan 7 berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sifat orang yang munafik, yaitu pamer atau riya. Melaksanakan sholat tetapi bukan karena ingin mengharapkan imbalan dari Allah, tetapi ingin dipuji oleh orang lain. Lanjutnya ya. Ya ini ayat 1 dengan ayat 3 itu sampai dengan ayat 3. Gambarnya gambar apa itu? Orang yang menghardik anak yatim. Lah itu. Menghardik anak yatim itu apa? Mengusir, ya. Terus kemudian ayat 4 sampai dengan 7 berkaitan dengan sifat orang yang munafik yang suka pamer. Ini gambarnya apa coba? Orang sholat sambil difoto, ya. Surat Al-Maun aja. Toko Al-Maun terdiri 7 ayat, diturunkan di Mekah. Artinya barang-barang yang berguna. Urutan surat 107. Yes. Ya, semangat. Masih ngantuk? Pagi-pagi masa ngantuk, ya. Lanjutnya ya. Makna surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Tulis dulu buat kalian ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Ayat kedua, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim.
Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Maka celakalah orang yang sholat. Maka celakalah orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum an sholatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Yaitu orang-orang yang lalai di dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Yang berbuat riya. Yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Dan enggan memberikan bantuan. Ya, dan enggan memberikan bantuan. Ya, kalian tadi sudah belajar membaca dengan mengartikan makna surat Al-Ma'un. Ya, sekarang kita akan belajar tentang hukum tajwidnya. Tadi kan sudah dijelaskan Bu Anis tentang membacanya ya. Terus sekarang kita akan belajar tentang membaca dengan tajwid, hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Sekilas ada yang bertanya? Saya Bu, Ya, Putri. mengapa kita harus belajar tajwid? Mengapa kita harus belajar tajwid? Kira-kira ada yang tahu? Mas Huda tahu tajwid itu apa? Siapa yang tahu tajwid? Yuk, boleh angkat tangan. Salsa tahu? Agar dalam membaca Al-Quran bisa sesuai dengan makna dan artinya. Iya. Kenapa kita harus belajar tajwid? Karena apa, Cak? Kalau kita membaca Al-Quran itu harus bisa sesuai dengan tajwid, itu harus agar apa? Agar sesuai dengan maknanya, agar sesuai dengan bacaannya, ya. Terus ada lagi yang tahu? Tidak ada. Sudah ya? Ada yang ingin bertanya? Ada lagi yang bertanya? Tama mau bertanya? Apa, Ma? Apa itu guna? Edgom biguna. Nanti dijelaskan di sini ya. Ya, kita jelaskan ya. Ini hukum tajwid dasar, hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Nun sukun, tanwin itu apa saja, Cak? Tanwin apa saja? Fathah tanwin, kasrah tanwin, dan dhamma tanwin. Nah, ini ada hukum bacanya yang pertama yaitu iqlab, idgham bigunah dan ikhfa. Iqlab hurufnya ada berapa nih? 1. Ba. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka dibaca dengan iqlab. Hukum bacanya iqlab, yaitu diganti dengan huruf mim. Contohnya min bakti dibaca mim bakti, ya. Ini adalah ini dari ini. Yang kedua, idgham biguna. Idgham biguna ada berapa hurufnya? Ada 4. Ya, nun, mim, wawu. Cara membacanya bagaimana? Memasukkan dan berdengung. Yang ketiga, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki itu ada 15. Ada berapa, Cak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Ada 14 hurufnya ya. Ya. Terus ini ada idgham bila gunah dan idhar halqi. Idgham bila gunah hurufnya ada 2, yaitu lam dan ro. Idhar halqi hurufnya ada 4. Apa saja? Hamzah, ha, kho, ain, goin, dan ha. Idhar itu membacanya dengan
mim mati dan gunah. Hukum mim mati itu ada 3, yaitu idgham mimi, idgham safawi, dan idgham idhar safawi. Yang terakhir gunah. Gunah itu benda. Sekarang membuat kelompok, akan saya tunjuk kelompoknya. Kelompok 1 nanti di sini, ya. Kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di tempatnya yang di sini ya. Ini nanti mejanya dirubah. Kelompok 1 Riana. Riana mana? Ini. Salsa. Davian. Udah. Dan Ulan. Ulan tetap di sini. Mejanya digabung ya. Mejanya digabung. Kelompok 2 Yasin, Kamal, Aisyah, Tata. Sini. Kelompok 3 sini. Riken, Putri, Jovan, Sahrul. Mejanya digabung kah? Mejanya digabung. Anak-anak mejanya tolong digabung. Yuk. Sudah di kelompoknya masing-masing ya. Sesuai yang ditahu Wali tadi. Jadi ini kelompok 1. Ini kelompok berapa? 2. Ini kelompok 3. Sekarang bukunya dibuka halaman 49. Kita membaca lagi biar benar. Ya? Sudah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Ya, sekarang kalian akan diberi tugas sama Ponis. Satu kelompok nanti satu, ya. Kalian berdiskusi mengerjakan lembar kerja ini ya. Kelompok 1 ini lembar kerjanya. Kelompok 2 ini kelompok 3. Ya, dibuka. Sudah dibuka semuanya lembar kerjanya. Masih yang mana? Lembar kerjanya sudah Bonis bagikan ya tadi. Coba dibaca lembar kerjanya. Yang pertama, kalian berdiskusi tentang asbabun nuzul surat Al-Maun. Asbabun nuzul tadi apa, Cak? Asbabun nuzul tadi apa? Masih ingat? Sebab-sebab diturunkannya surat Al-Maun. Ya. Kemudian yang kedua, di sini dibalik. Dibuka, lembar kerjanya dibuka, halaman kedua. Ini tempat lembar kerjanya nanti menuliskan tentang surat Asbabun Nuzul Al-Maun di sini. Kemudian yang kedua menuliskan tentang hukum bacaan surat Al-Maun. Ini ayat pertama.
Surat ayat kedua, ayat ketiga sampai dengan ayat ketujuh. Kalian tolong diskusikan dengan teman kalian satu kelompok. Ya, sudah sekarang kerjakan. Masing dari kelompok yang bacaannya sudah bagus ya, Salsa sama Liana, nanti Davian, Rulan, dan Huda secara bergantian kalian membaca bersama-sama ya. Terus ini juga Tama sama Aisyah nanti di sini belajar membaca ini surat Al-Maun bersama-sama. Begitu juga kelompok 3. Yuk membaca bareng-bareng dulu. Baca. Dibuka, baca. Surat Al-Maunnya dibaca. Membaca satu kelompok, yuk. Davian, Tama, membimbing kelompoknya. Yuk, Salsa juga begitu. Di sini kalian baca bareng-bareng, yuk. A'udzubillah, dibaca. A'udzubillah. Kelompok 1, siapa yang maju? Salsa sama Liana. Ya, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tatiana akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya dengan dia. Asbabun nuzul surat Al-Maun ayat 1 sampai 3 berkaitan dengan Abu Sufyan yang dijadikan yatim. Ayat 5 sampai 7 berkaitan dengan sifat orang-orang yang munafik yang suka pamer dari ibadah salatnya. Ini ayat Al-Ladzi, hukum bacaan Makkiyah. Ini ayat Jin, hukum bacaan Al-Arif di situ. Al-Ladzi, hukum bacaan Makkiyah. Yakin, hukum bacaan Al-Arif di situ. Oke, sudah selesai. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga Riana, Riken, sama siapa yang maju ke depan? Sahrul. Sahrul maju ke depan. Kita maju ke depan ya. Hasil diskusi kelompoknya sudah bagus semuanya, hampir semuanya benar. Ya. Sekarang kalian akan diberi tugas untuk mengerjakan tugas individu dan kelompok pribadi ya. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri ya. Dikasih nama dan nomor akses. Nama dulu ya. Terima kasih, hari ini kalian telah belajar dengan sangat baik ya. Sudah mengerti tentang pelajaran kita hari ini, yaitu membaca surat Al-Ma'un ya. Kesimpulannya apa hari ini? Surat Al-Ma'un terdiri atas berapa ayat? 10. Diturunkan di mana? Di kota Mekah. Disebut surat apa kalau diturunkan di kota Mekah? Urutan surat berapa? Artinya Al-Ma'un apa? Barang yang berguna. Benar ya. Terima kasih, hari ini kalian sudah belajar dengan sangat baik ya. Mudah-mudahan ini dijadikan bekal untuk kalian bahwa kita tidak boleh melakukan pamer sholat tetapi tidak mengharapkan ridhonya Allah. Kemudian apa lagi? Yaitu tidak boleh menghardik anak yatim ya, sesuai dengan surat kandungan Al-Ma'un tadi ayat 1 sampai dengan 3, yaitu di situ terdapat Abu Sofyan yang menghardik anak yatim yang meminta daging unta. Kemudian ayat 4 sampai dengan 7